Pemkab Samosir adakan temu pers dalam rangka menyambut Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 dengan mengajak wartawan yang bertugas di Kabupaten Samosir berkeliling menggunakan kapal wisata untuk sekaligus melihat objek wisata si bea-bea dari danau. Rabu, tanggal 20 Desember tahun 2023. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Samosir Fandiko T. Gultom didampingi Wakil Bupati Martua Sitanggang MM, PJ Sekda Samosir Rita Tapif Megawati, Asisten Bupati Wasten Naibaho dan Hota Raja Sitanggang, Kadis Kominfo Immanuel Sitanggang, Kadis Pariwisata Teti Naibaho, Kadis Kesehatan Dr. Dina, Kadis Perhubungan Elsi Payung, Kadis Koperindak Rista Sitanggang, PLT Kadis PUPR Rudi Manto Limbong, PLT Kadis BPBD Sarimpol Simani Huruf, Kapolres Samosir diwakili Kasat Samapta AKP Tito Juardi, Pabum 0210 TU, G. Sebayang dan segenap wartawan yang bertugas di Samosir. Acara dibuka oleh Kadis Kominfo Immanuel Sitanggang dalam sambutannya mengatakan tujuan kegiatan temu pers yang diadakan untuk menjalin komunikasi yang baik antara Pemkab Samosir dan wartawan yang bertugas di Samosir. Di tempat yang sama Bupati Samosir Fandiko T. Gultom dalam sambutannya mengatakan temu pers yang dilaksanakan sudah dimulai dibiasakan sejak kepemimpinan beliau. Temu pers sebenarnya sudah dilaksanakan sejak pertama kepemimpinan kami, kata Bupati Samosir. Sebagaimana temu pers ini sebagai bentuk silaturahmi antara Pemkab Samosir dan wartawan yang bertugas di Samosir, lanjut Fandiko. Di mana kegiatan ini juga memberi info sejauh mana kesiapan Pemkab Samosir menghadapi Nataru dan dibungkus dengan kegiatan private trip mengunjungi tempat wisata si bea-bea, jelasnya. Dan berharap insan pers bisa lebih semangat untuk memberitakan tempat objek wisata yang berada di Samosir, pintanya. Baik, selamat siang Horas. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati beserta Ibu, yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Samosir, kemudian hadir Bapak Nandi, diwakilkan oleh Agung, Bapak Kapolres, yang diwakilkan oleh Bapak Tito, yang seluruh jajaran. Yang saya hormati juga jajaran Pemkab Samosir dari PJ Sekda, pimpinan SKPD, serta seluruh staf. Yang saya hormati serta kasih teman-teman dari insan pers se-Kabupaten Samosir. Tuhan, ya, kita masih diberikan kenikmatan, diberikan kesehatan oleh Tuhan untuk kita dapat bersama-sama hari ini berkumpul dalam rangka kegiatan temu pers, ya, yang mana temu pers ini sudah mulai kita biasakan, ya, sejak kepemimpinan awal kami di tahun lalu kita adakan dan tahun ini juga kita adakan kembali, yang mana tahun temu pers ini adalah sebagai bentuk silaturahmi, ya, antara Pemkab Samosir bersama dengan insan pers di Kabupaten Samosir ini. Dan hari ini, ya, kita melaksanakan temu pers, ya, dalam rangka juga sekaligus memberikan info, ya, bagaimana kesiapan kita dan juga dalam menyambut Nataru ke depan, dan tentu juga sekaligus juga mungkin nanti digabung sekaligus pembubaran tim, ya. Oh, sekali pembubaran jadi. Oh, ya, baik, ya, yang mana kali ini dibungkus dengan sekaligus kita fan trip, ya, fan trip untuk melihat tempat-tempat wisata, yang mana kami juga berharap, ya, kepada insan pers agar bersemangat juga dalam memberitakan atau mensosialisasikan tentang pariwisata di Kabupaten Samosir. Ya, kalau biasanya kita membantu UMKM, biasanya saya kasih ke wartawan gitu, untuk mencicipi UMKM-nya supaya jangan cuma memberitakan, ya, tapi bisa merasakan secara langsung. Dan kali ini juga bagaimana wartawan mau merasakan, mau memberitakan atau sosialisasikan pariwisata tapi tidak pernah diajak keliling, kan? Jadi kita ajaklah dari Dinas Pariwisata dan Informatika untuk mengajak teman-teman insan pers keliling wisata di Kabupaten Samosir. Harapan kami nanti teman-teman insan pers juga dapat mensosialisasikan, ya, bagaimana pariwisata yang ada di Kabupaten Samosir, termasuk sekaligus kapal ini seperti ini lumayan bagus juga ini, cukup
cukup bagus di kapal ini, ya mudah-mudahan bisa menjadi standar juga ya, untuk menunjang pariwisata kita. Semoga kapal-kapal yang lain bisa juga seperti ini. Ya, jadi ini yang kami sampaikan dalam pembukaan kali ini. Nanti dinas-dinas silahkan nanti paparan. Ya, harapan kami dengan adanya temu pers ini, silaturahmi kita ya dapat semakin baik lagi ke depan dan semakin kuat lagi ke depannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Horas. Kunjung ke Kabupaten Samosir, kita sediakan di sana tim kesehatan dan antisipasi obat dan bahan habis pakai yang kemungkinan untuk terjadi di dalam perjalanan. Kemudian yang berikutnya kita mendengar ada kejadian terulang kembali COVID-19 ada di beberapa negara tetangga, yaitu Malaysia dan Singapura. Tapi sampai saat ini memang di laporan dari secara terpadu dari pemerintah pusat ke provinsi dan juga ke kita Kabupaten Samosir, ini sekaitan dengan sudah dicabutnya status pandemi COVID-19 pada tahun lalu, yaitu tahun Januari 2023 sudah dicabut Presiden Jokowi, menjadi status pandemi COVID ini menjadi endemis, jadi sama dengan penyakit flu biasa. Dan kita dengar informasi bahwa varian yang ada saat ini merebak di Malaysia atau Singapura itu fatalitasnya lebih rendah daripada varian sebelumnya. Jadi untuk itu pemerintah pusat sudah memberikan arahan termasuk ke daerah, provinsi dan juga kepada kita di kabupaten kota untuk kembali kita menerapkan protokol kesehatan. Jadi kembali kita menggunakan masker, kembali kita mencuci tangan, dan jika tidak penting kita tidak bepergian ke daerah-daerah luar negeri yang termasuk ada perkembangan COVID. Dan sekaligus juga kepada kita semua, dan ini juga mungkin media nanti kepada himbauan kepada masyarakat kita, kalau merasa tidak enak badan tidak perlu keluar rumah, dan jika harus keluar rumah hendaknya pakai masker, kemudian kembali mencuci tangan dan menjauhi kerumunan. Itu sekilas yang bisa kami sampaikan, dan mari kita menyambut libur Nataru di Samosir untuk memberikan kesiapan kita menyambut tamu-tamu kita yang akan datang untuk pulang bernatal tahun baru di Kabupaten Samosir. Demikian kami Samosir. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa perangkat yang ada di Dinas PUPR itu adalah alat berat. Kami tetap seperti bagaimana tahun-tahun sebelumnya bahwa alat berat kita standby, dan kebetulan kami juga bahagian dari posko. Pak Tito tahu persis bahwa kami juga bagian dari posko Nataru, dan sudah mendapat arahan dari Bapak Kapolres dalam rapat minggu yang lalu bahwa kami harus standby. Harapan kami, tentu harapan kita semua, tidak ada cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah kabupaten kita. Kalau itu tidak ada, barangkali akses jalan kita akan lancar dan tidak ada halangan. Tetapi jika ada hambatan atau halangan seperti longsor, kemudian hal-hal yang tidak kita duga, kami dari Dinas PU akan selalu menyelesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin. Barangkali kalau kendala kami hanyalah ketika longsor itu terjadi di malam hari atau menjelang subuh, sehingga pada saat kondisi kita sedang istirahat, mungkin itu saja kendalanya. Tetapi kalau misalnya kejadian itu terjadi pagi sampai sore hari, bahkan menjelang sedikit malam, kami akan langsung terjun ke lapangan seperti yang Bapak Ibu insan pers saksikan selama ini. Kami tidak pernah berlama-lama, dan kami eksekusi sebagaimana yang kami miliki. Perlu kami sampaikan, seizin Pak Bupati, bahwa kami sebenarnya menanggulangi gerak masyarakat ke Samosir itu, kunjungan wisatawan ataupun pemudik, kurang lebih
400 jiwa, 400.000 jiwa. Maka dengan ini kami hitung perhitungan dampaknya akan mengalami 2 kali lipat, yaitu 600 sampai 800.000 jiwa pergerakan masyarakat yang akan masuk ke Samosir. Maka bersama itu kita memperhitungkan juga mudik pertama, yaitu di tanggal 23-24, ya, mudik pertama Desember. Dan begitu juga akan ada arus balik, yaitu di tanggal 26-27. Ini sesudah misalnya merayakan Natal di sini tanggal 25, datangnya 23-24 akan ada pergerakan balik. Jadi kami pergerakan 26-27, dan mudik kedua itu di tanggal 30-31 malam tahun baru akan dirayakan di Samosir. Mudiknya baliknya, ya, baliknya dari sini akan ada pergerakan balik di tanggal 2 sampai tanggal 5. Maka dengan ini, dengan jumlah kunjungan wisatawan tadi dengan pemudik akan kita siapkan dari sisi transportasi. Maka dari kami Dinas Perhubungan sudah menyurati semua manajemen ataupun operator kapal, ya, dan begitu juga angkutan darat. Maka dari trip tetap yang sudah dilakukan di pintu-pintu gerbang ataupun pelabuhan penyeberangan akan ada penambahan trip. Namanya ya situasional, ya. Ketika misalnya di Simanindo itu jam 8 terakhir tripnya ke 3 ras, maka akan ada penambahan sampai jam 24, bahkan sampai misalnya jam 3 subuh. Begitu juga di Ambarita yang selama ini trip tetapnya 640, maka akan ada penambahan, ya. Begitu juga di Tomok Haji Bata akan ada penambahan dari jam 9 itu. UMKM kami ada yang sudah kita edukasi agar UMKM di titik-titik pariwisata ada tersedia, dan di sana itu kita edukasi masalah harga biar jangan ada yang merusak harga, dalam arti harus ada kesamaan harga di suatu tempat. Itu yang sudah kita edukasi, tetapi juga kita edukasi juga para pengusaha agar memang membuat daftar harga dan daftar menu. Jadi di sana itu kalau sudah ada daftar menunya, ada daftar harganya, maka di sana tidak ada lagi untuk prasangka buruk. Kalau memang sudah setuju, dilihat menunya ada dan harga. Yang lain pada tugas, Pak, udah mulai banyak tamu, jadi mereka tidak bisa gabung, hanya Pak Ketua yang hadir, ya Pak, ya. Terima kasih telah bergabung di acara ini. Maka acara press conference ini kita combine dengan family Jason Trip, artinya keluarga besar pers dengan pemerintah sharing, diskusi sambil menikmati keindahan alam. Saat ini kita sedang menuju Sibea-Bea, ya, nanti kita akan boleh sebentar nanti foto, ambil angle-angle terbaik, karena kami sangat bangga ada media hari ini, media yang luar biasa yang menjadi mitra kerja Pemkab Samosir, pemerintah pusat maupun dunia. Tanpa media kita tidak apa-apa. Maka kami berharap dalam perjalanan kita hari ini, ambillah angle terbaik, share-lah ke dunia, bring Samosir to the world, bring the world to Samosir. Ya, kita harus sepakat itu Bapak Ibu sekalian. Kita bawalah Samosir ini ke seluruh dunia melalui ketikan tangan kita, melalui sharing foto-foto kita. Kalau terkait tugas kami disebutkan hampir selesai tadi. Kominfo sudah mempublikasi, PU sudah merapikan jalan, kebersihan diurus lingkungan hidup, UMKM diurus Koperindak, kesehatan diurus kesehatan. Jadi semua pekerjaan pariwisata sebenarnya ada di semua OPD. Tugas kami adalah bagaimana mendatangkan orang ke sini beserta dengan komitmen. Ketika sudah tiba di Samosir, semua OPD bergandengan tangan, hand in hand, memberikan terbaik, pelayanan terbaik kepada para wisatawan. Namun, kami juga akan menyampaikan beberapa hal yang sudah kami persiapkan secara khusus karena Dinas Kebudayaan Pariwisata diberi 2 tugas besar. Urusan wajib adalah kebudayaan, urusan pilihan adalah pariwisata. Maka dari sisi kebudayaan sebagai urusan wajib, selama liburan Nataru, kami Pemkab akan mempersembahkan, ya, atraksi budaya yang terbaik di beberapa pintu masuk, di dermaga, dan juga nanti salah satunya di Waterfront City Panguran yang sangat kita banggakan. Lalu
pariwisata, tentu saja karena kami memang harus bagaimana orang datang ke sini, bagaimana mempublikasikan, maka kami telah melakukan berbagai promosi melalui sosial media yang kita kelola, yaitu ada sosial media, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, semuanya itu sangat aktif. Dan mungkin di kawasan Danau Toba dari hasil penilaian provinsi, Samosir itu paling aktif dalam bermedia sosial, mempublis setiap hari apa saja kegiatan, apa saja daya tarik di Samosir. Selain itu juga para pers yang kami banggakan, kami juga tetap secara rutin membagikan bahan promosi yang konvensional karena ternyata masih dibutuhkan. Selain media sosial juga masih dibutuhkan media cetak, yaitu berupa flyer, brosur, leaflet. Itu kita titik di hotel-hotel, homestay, juga di objek wisata, bahkan di restoran yang sering dikunjungi wisatawan, sehingga memberikan kemudahan kepada para seluruh pengunjung untuk mendapat informasi kemana saja setelah tiba di Samosir, what to do, apa yang mau dilakukan, waktu siapa yang mau dilihat, what to buy, what to bring, apa yang mau dibeli. Itu tugasnya Ibu Koprinda. Jadi itu kita bagikan, maka kami juga mohon dibantu. Dari sisi transportasi sudah pasti beres setelah dikerjakan Kadis Perhubungan. Namun setiap tahun tetap juga ada komplain, terutama harga-harga. Tadi Ibu Koprinda menyampaikan, sebenarnya kalau di pariwisata itu ketika ada list and price, daftar menu itu dan harga, tidak masalah. Dia bisa ngecek cukup nggak uangnya untuk beli di pinggir jalan. Maka place-nya itu, tempatnya itu, venue-nya itu juga membuat harga itu semakin naik karena juga ada pelayanan di sana, servis di sana. Jadi nanti juga kalau tahun ini ada komplain, kita semua sepakat beli telurnya di mana, ya kan? Kalau memang mau tidak mahal, ya direbus sendiri aja, makan misalnya di mana, di Hutan Pinus atau di mana saja. Terkait parkir di Tanah Ponggol akan kita tertibkan bekerja sama nanti dengan Perhubungan dan juga dengan Polres Samosir, ya. Itu selama liburan akan dilarang. Memang masalah parkir sebenarnya sudah diatur, ya, tidak boleh parkir sembarangan, namun memang masih ada wisatawan yang kadang-kadang membandal, ya. Jadi selama liburan kita pasti berkolaborasi dengan otoritas terkait maupun Polres, Satpol PP, sehingga nanti Tanah Ponggol itu bukan tempat parkir, ya, tapi nanti ada parkir khusus yang diatur oleh Perhubungan. Terkait dengan harga-harga yang meningkat itu memang namanya objek wisata, ya. Yang penting daftar harga dan menu ada. Ketika mahal, memang mahal, namanya berwisata. Kalau mau murah, makan di rumah saja. Itu pesan saya kepada wisatawan, ya. Saya kira tidak terlalu mahal, ya. Tidak terlalu mahal, masih terjangkau. Kalau telur 6.000 itu makannya di mana dulu? Di Air Rangat. Free toilet, free parkir, free mandi air panas, ya kan. Nah, kalau di restoran ya memang mereka punya harga. Yang penting ketika tidak ada harga, jangan makan di situ. Itu pesan kami, ya. Silakan tidak belanja kalau tidak daftar harga dan juga daftar menu. Terima kasih. Memang sanksi secara tegas, ya, dengan denda itu belum, ya, tapi saya kira Dinas Lingkungan Hidup sudah mempersiapkan instrumen untuk itu. Mungkin tahun depan akan mulai diterapkan, tapi kita juga akan membahas peraturan-peraturan terkait dengan itu agar nanti tidak dikatakan kita pungli. Tapi sanksinya adalah masih, ya, kita tegur dulu, ya, kita tegur pembinaan. Walaupun memang di beberapa negara tidak lagi denda, udah kesadaran karena memang kebersihan itu tanggung jawab bersama, ya. Malu dong buang sampah hari gini masih buang sampah, malu.